dokternya ngasih tau, bukan kayak gitu, itu ngedennya salah, itu bukan kayak gitu. Oke, aku langsung diam lagi lah, aku pikirin lagi ngeden yang langsung deh keluar, terus langsung bunyi suara dedenya tuh di apa tuh dibersihin gitu, langsung puk 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 gitu. Hai teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Oke teman-teman, kali ini Mela bener-bener sangat excited banget karena ini membahas lagi tentang persalinan. Jadi Mela tuh ngerasa mengenang lagi ke belakang waktu saya ngerasain banget yang namanya kontraksi, dahsyat banget pokoknya. So teman-teman yang baru gabung jangan sampai lupa untuk di subscribe dulu ya, baru Mela akan lanjut. Oke teman-teman, di sini aku akan bercerita secara detail ya. Aku akan flashback lagi nih ke belakang biar aku juga ingat-ingat lagi ya saat aku bener-bener lagi ngalamin yang namanya kontraksi asli. So untuk teman-teman jangan lupa nih yang mau bentar lagi lahiran, di download itu aplikasi Mau Melahirkan karena itu benar-benar sangat membantu, apalagi untuk ibu baru yang baru hamil. Itu pasti bingung banget tuh kalian itu kontraksi asli atau kontraksi palsu. Terus apakah ini mau melahirkan atau mau pup gitu, pasti itu bingung banget teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja. Jadi waktu aku lahiran itu aku ngerasain yang namanya kontraksi bener-bener kenceng banget itu di hari Sabtu pagi ya, di jam 2 itu aku udah ngerasain yang namanya kontraksi asli, luar biasa banget teman-teman. Tapi di situ aku udah nyadar banget itu kontraksi, karena sebelumnya aku pernah ngalamin yang namanya kontraksi palsu dan bener-bener drama banget, ngehebohin satu. Jadi waktu itu ngehebohin si isi rumah mertua karena waktu persalinan aku udah standby di rumah mertua. Nih suamiku dari Subang ya kan, kerja di luar kota, dari Subang langsung OTW ke Bandung. Itu bener-bener hampir sejam loh waktunya. Itu dia OTW-nya jam setengah 12-an kayaknya. Jam setengah 1 itu udah nyampe di rumah sakit Bromius dan nungguin aku yang katanya mau lahiran, ternyata itu kontraksi palsu. So aku di situ udah benar-benar pinter lah ya ngebedain yang namanya kontraksi asli sama kontraksi palsu gimana. Nah lanjut lagi untuk yang pas jam 2 pagi itu di hari Sabtu, itu aku udah bener-bener yakin tuh aku mau lahiran. Aku langsung bilang ke suamiku, aku mau pup nih kata aku. Terus aku langsung lah ya ke belakang dulu, aku pup, tapi sorry ya, tapi kok nggak keluar-keluar. Ternyata di situ aku benar-benar lah yakin ini mau lahiran nih. Nah langsung aku ngobrol ke suamiku, terus kata suamiku ya udahlah kita hari ini ke rumah sakit secepatnya mungkin, karena hari Sabtu itu emang jadwal aku kontrol di usia kandungan, ke jadwalnya aku kontrol ke 9 bulan. Yang pas hari Sabtu paginya itu biasanya kita kontrolnya jam setengah 6-an, udah ngambil nomor antrian tuh di Bromius, yang antriannya bener-bener panjang kapanpun itu kalau di Bromius. Dan alhamdulillahnya kita semuanya dipermudah teman-teman. Dan cerita singkatnya, teman-teman pengen tahu aku dari rumah mertua ke rumah sakit pakai apa? Kita ngeberaniin diri pakai motor dong teman-teman, saking aku saking aku udah pengen cepet-cepet nih ketemu dokter gitu, saking udah pengen cepet-cepet pengen tahu hasilnya gimana. Dan orang tua juga ya, ibu mertua, bapak mertua juga pada khawatir gitu, soalnya itu kan pakai motor. Tapi kita ngeyakinin ke ibu mertua, bapak mertua ya insya Allah lah hati-hati, karena di jalan juga kita bener-bener hati-hati banget, pelan-pelan banget. Terus aku bilang udahlah, bismillah aja, semoga kita nyampe dengan selamat ke rumah sakit. Dan alhamdulillah nyampe rumah sakit pas banget jam 6 kurang berapa ya, kurang 25 menitan lah, pas kayak jadwal kita mau check up kayak hari-hari biasa. Dan waktu itu langsung diarahin ke ruang IGD, langsung ketemu sama bidannya, dan bidannya bilang dokter yang nanganin aku waktu itu dokter Maximus ya, dokter Maximusnya baru pulang katanya, soalnya habis nanganin yang persalinan SC gitu. Jadi waktu itu aku ditanganin dulu sama bidan. Terus bidan waktu itu langsung bilang, Bu, pakai dulu ya pembalut bersalinnya, soalnya kan udah banyak banget kan. Oke, kita pakai dulu pembalut bersalinnya. So aku bilang lagi ke suami, duh aku ini udah bener-bener kenceng banget nih, tolong panggilin lagi bidannya. Terus panggil lagi bidannya, terus diperiksa lah, periksa pembukaan gitu. Nah teman-teman yang belum
ngalamin yang namanya persalinan ya teman-teman. Aku di sini sharing aja. Nah teman-teman, untuk teman-teman yang baru mau melahirkan dan ini anak pertama gitu teman-teman, nah kalau teman-teman udah ngalamin banget kontraksi dan bener-bener itu kontraksi asli, teman-teman harus cepet-cepet periksain ke rumah sakit terdekat atau bidan terdekat ya teman-teman. Soalnya bahaya juga kalau tahu-tahu itu udah pembukaan, misalnya pembukaan ke-7. Nah pembukaan ke-7 itu kan ke pembukaan 10-nya bentar teman-teman jaraknya gitu. Nah waktu itu aku udah di pembukaan 2 ternyata teman-teman, waktu diperiksa pembukaan sama bidannya. Dan waktu periksa pembukaan itu rasanya bener-bener gak nyaman ya teman-teman. Jadi si jari bidannya itu masuk ke vagina kita, maaf ya, masuk ke vagina kita dan diukur. Nah diukur gitu teman-teman. Nah kata bidannya ini udah pembukaan 2. Nah pantas saja lah ya aku udah bener-bener ngalamin yang namanya kontraksi kencang banget gitu, hampir 5 menit sekali itu udah, detiknya tuh udah bener-bener oke banget lah. Itu diperiksanya pakai alat kalau nggak salah namanya CTR gitu. Udah gitu itu juga fungsinya untuk mengetahui keadaan si janinnya masih baik-baik aja atau enggak nih. Tapi alhamdulillah lah ya, Amira di dalam kandungan aku sehat walafiat, nggak kenapa-napa. Waktu itu langsung bidannya ngasih tahu aku buat makan dulu, ngisi dulu tenaga biar kalau nanti pas persalinan aku nggak kelelahan, masih ada tenaga gitu. Jadi disuruh makan dulu, disuruh minum yang banyak dulu. Tapi sama sekali aku nggak masuk makan teman-teman, aku cuma masuk minum terus susu beruang sama agar-agar gitulah. Terus suamiku ngajak lah ke kantin di rumah sakit Bromius itu, takutnya makanannya aku kurang suka atau gimana gitu. Soalnya kan makanan di rumah sakit teman-teman tahu ya rasanya agak kurang sesuai dengan lidah. Tapi bukan karena makanannya yang kurang rasa ya teman-teman, karena berhubung makanan rumah sakit, nggak karena itu juga. Karena waktu aku makan di kantin juga ternyata sama aja nggak masuk gitu, karena pengaruh dari kontraksi yang bener-bener luar biasa banget yang aku rasain gitu. Bahkan aku untuk duduk pun aku nggak sanggup gitu. Jadi waktu di posisi di kantin itu malu banget, aku bener-bener makannya berdiri gitu teman-teman. Orang-orang pada ngeliatin, dikiranya aku kenapa kali ya. Suami aku sih udah ngasih tahu terus duduk ya, karena suami aku juga tahu lah aku lagi ngalamin yang namanya kontraksi, nggak bisa gimana lagi. Langsung suamiku juga dibungkus aja makannya, kita makan lagi di kamar. Sampai pun jalan aku susah banget jalan ke kamar lagi gitu. Dan di situ masih di ruangan IGD ya, gak diapa-apain juga, disuruh nunggu juga sama bidannya karena pembukaannya masih pembukaan 2 gitu. Lagi diperiksa pembukaan, masuk lagi tangannya pakai jari, maaf ya, masuk lagi tangannya pakai jari. Kalau pembukaan emang kayak gitu teman-teman, jadi periksa terus pakai jari, dicek nih ini pembukaannya udah ada kemajuan atau belum gitu. Dan sampai jam 2 siang itu masih pembukaan 2 dong teman-teman, sementara aku udah ngalamin yang namanya kenceng banget. Terus bidannya juga ngasih tahu emang kalau ini anak pertama emang pembukaannya agak lama gitu, karena si janinnya ya dede bayinya itu nyari dulu jalan keluar gitu. Makanya kata bidannya sabar tunggu dulu aja, nanti juga keluar. Ya namanya juga anak pertama, terus aku belum pernah juga kan yang namanya lahiran, jadi pasti teman-teman nanti juga ngalamin lah. So intinya teman-teman harus benar-benar banyak istighfar, berdoa, banyak minum teman-teman. Nah teman-teman jangan ikutin aku ya teman-teman. Kalau bisa makan aja, paksain aja, soalnya nanti takutnya lemes. Ingat nih teman-teman, yang harus teman-teman ingat, anggap kalau masa melahirkan itu hal yang sakral, sama seperti saat menikah mau dipertemukan dengan orang yang kita sayang ya. Apalagi selama 9 bulan kita bener-bener bawa dia kemana-mana di dalam perut. So pokoknya harus benar-benar tenang pikirannya dan jangan banyak pikiran apapun itu. Semuanya lancar, baik itu sesar maupun normal ya teman-teman. Pokoknya semuanya pasrahin aja sama Allah, karena Allah lebih tahu kapan hari persalinan itu tiba. Dianggap enjoy aja teman-teman, jangan sampai stres karena itu bisa menghambat masa kontraksi kita juga. Itu berdasarkan pengalaman aku ya, dulu itu aku stres banget karena ini juga anak pertama kan. Jadi bukannya aku menggurui ya teman-teman, ini sekedar share aja. Semoga teman-teman lebih bisa santai lagi, terus ya pokoknya relax aja lah teman-teman di saat nanti mau persalinan. Karena apa yang aku jelasin di sini itu berdasarkan pengalaman aku. Kalau deg-degan, stres itu benar-benar menghambat masa kontraksi. Udah gitu pembukaannya juga nggak maju-maju. Jadi ada kan yang baru melahirkan anak pertama tapi
pembukaannya itu cepet banget. Ada teman aku malah yang cerita juga. Pokoknya teman-teman harus paksain makan dan banyakin minum, kemudian minum susu ya teman-teman. Pokoknya diisi aja lah perutnya, jangan sampai kosong-kosong banget ya. Takutnya kan teman-teman beda kondisinya sama saya, takutnya nanti malah jadi parah atau gimana ya. Pokoknya diusahain makan aja ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Untuk sampai jam 2 itu aku masih pembukaan 2. Terus aku udah nggak kuat banget, terus dipaksain lagi makan, muntah lah di situ. Heboh juga, drama juga, dibersihin lah sama suamiku. Terus aku tiba-tiba pengen pup banget, tapi emang itu kan lagi kontraksi kan, tapi aku pikir ya itu aku mau pup gitu. Terus aku maksakan ke bidannya, aku ini kayaknya mau pup, bidan aku mau pup. Terus bidannya langsung pembukaan lagi, periksa pembukaan lagi. Emang di situ risih banget jujur teman-teman, tapi ya udahlah, kita laluin aja, yang namanya juga lagi lahiran lah ya, terima aja ya, terimain aja lah ya, yang namanya juga mau lahiran. Pokoknya bersaing aja ke bidan sama ke dokter. Cuma waktu itu juga kan bidannya mungkin karena tahu ya aku risih, bidannya juga bilang, duh maaf ya bu, agak risih, emang agak risih nih, diperiksa lagi. Sudah pembukaan berapa, lagi-lagi masih pembukaan 2. Jadi dari jam 2 pagi hari Sabtu sampai jam 2 siang hari Sabtu di tanggal 31 Agustus itu aku masih yang namanya pembukaan 2 teman-teman. Gimana kan teman-teman, rasanya luar biasa banget teman-teman, bener-bener pokoknya yang namanya pup terus mau mens itu dicampur aduk, bener-bener nyatu deh tuh rasanya. Udah gitu sakit pinggang, sakit pinggul, itu bener-bener nyatu banget. Jadi untuk teman-teman yang baru ngalamin yang namanya mau melahirkan, so teman-teman sekali lagi aku ingetin harus lebih pokoknya teman-teman harus lebih cari tahu lah apa itu kontraksi asli sama palsu. Kalau teman-teman pengen tahu juga, sebelumnya aku pernah tuh info di konten aku ngasih tahu ciri-ciri kontraksi palsu sama kontraksi asli ya. Bisa dilihat di bawah ya teman-teman, langsung aja buka playlist namanya itu tentang kelahiran gitu, tentang melahirkan ya, tentang pregnant. Nah teman-teman, lanjut lagi di jam 6 sore itu aku udah pembukaan ke 7 loh teman-teman. Di jam 6 sore itu udah cepet kan, dari jam 2 itu masih pembukaan 2, jam 6 aku udah pembukaan 7. So aku langsung disaranin ke ruangan bersalin, karena itu kan masih di IGD ya, masih di pembukaan, masih cek pembukaan aja. Tapi sebelum aku pindahin ke ruangan bersalin, kalau nggak salah itu di lantai 4 di gedung Iren, aku dikasih tahu dulu nih sama bidannya. Nah, aku dikasih tahu tuh sama bidannya. Nah, itu tuh drama juga tuh. Dokter yang mau nanganin aku, dokter Maximus namanya, yang di rumah sakit Bromius, itu nggak bisa nanganin aku nanti pas aku persalinan, soalnya mau jenguk profesornya gitu di Jakarta. Sakit atau apa gitu, aku lupa. Dari situ aku hampir stres juga kan, soalnya dokter Maximus kan yang dari awal aku tahu aku hamil sampai aku mau melahirkan itu, aku nggak pernah ditanganin ke dokter lain kecuali satu dokter namanya dokter Adrian. Waktu itu aku pernah ke situ karena dokter Maximusnya waktu itu nggak tugas di situ gitu teman-teman. Jadi aduh, aku sempat bingung juga, sempat mikirin juga itu, soalnya kan udah cocoknya ke dokter Maximus dan dokter Maximus tahu gitu aku tuh pengennya lahiran normal gitu, gak mau sesar gitu. Soalnya sampai aku mau lahiran itu aku ngelaluin dulu beberapa tahap gitu, yang dikasih tahu jangan sampai makan ini itu. Jadi ya udahlah ya, aku nggak mau mikirin terlalu panjang, nggak mau capek juga mikir kayak gitu. Ya udahlah, bismillah aja, apapun itu, mau normal ataupun sesar itu udah yang terbaik dari Allah. Aku bilang juga sama suami udah nggak apa-apa. Waktu itu ditanganinnya ke dokter Elis, itu dokter yang ngebantu kakakku waktu itu lahiran gitu. Dua-duanya ditangani sama dokter Elis. Jadi aku udah tahu juga cerita dari kakakku, emang sama-sama andal. Waktu itu juga dokter Elis masuk ke ruangan, responnya ya enak lah, baik. Malah dokter Elis itu terkenalnya kalau mau nanganin ibu yang mau lahiran, ibu bersalin itu pasti dokter Elis selalu nyanyi kecil gitu, bergumam gitu, bersenandung gitu, kayak gitu. Itu katanya sih buat bikin calon ibu itu
relax gitu, biar nggak tegang gitu. Emang yang aku rasain kayak gitu ya, dengerin Senandung Dokter Elis, jadi aku tuh relax, santai gitu teman-teman. Oke, cerita singkatnya aku udah langsung nih di ruangan bersalin di lantai 4 di gedung Iren. So dari situ si kontraksi aku bener-bener kenceng karena aku ditambah sama asupan gitu, apa namanya, disuntik induksi teman-teman. Itu yang bikin mules buatan kan teman-teman. Nggak tahu dikasih dosisnya berapa, yang jelas waktu itu aku bener-bener yang namanya mules banget tuh, bener-bener mules banget. Terus bidannya kan bilang kalau misalnya mau pup katanya keluarin aja nggak apa-apa, nanti panggil aja kita kayak gitu. Terus bidannya langsung keluar lagi lah dari ruangan, aku ditemenin sama suami, dikasih teh manis gitu ya sama bidannya sambil nunggu dokter Elis. Sampai jam berapa ya, sampai jam 10-an lah ya, singkat ya teman-teman ya, dari jam 7 sampai jam 10 itu aku masih pembukaan. Jadi dari pembukaan 7 itu aku belum naik-naik ya, masih startnya di pembukaan 7 sampai jam 10 malam ya. Jadi kan mulai ke lantai 4 itu kalau nggak salah ya, di gedung Iren itu lantai 4 ya kalau nggak salah. Itu dari jam 6 sampai jam 10 itu masih pembukaan 7 dan masih belum maju-maju lah. Tapi bidannya nyaranin ke aku buat latihan dulu ngeden yang bener gitu. Jadi waktu datang tuh dokternya aku udah bener gitu ngedennya, jadi nggak salah dan nggak sampai ngerusak vagina terlalu parah ya, biar ngedennya juga bener, jadi nggak robek terlalu jauh juga gitu. Nah sampai di jam 10 tuh aku dikasih teh manis gitu kan, tadi udah dijelasin ya dikasih teh manis gitu. Katanya sih teh manis emang buat bikin agak tenang sama mempercepat juga yang namanya kontraksi. Tapi dikasih teh manis nggak ada nggak ada pengaruhnya. Yang ngaruh itu dikasih lagi suntikan induksi, dikasih lagi dosisnya tuh lewat impusan gitu. Nah bidannya juga ngasih tahu, Bu nanti sorry katanya obatnya reaksinya pasti ke mulut, jadi di mulut tuh kayak bau obat gitu teman-teman. Kalau aku makan ataupun minum aku pasti nyium yang namanya bau obatnya di mulut gitu. Pas aku ngomong juga aku bawa obat gitu, padahal aku nggak makan obat gitu. Kata aku ya nggak apa-apa sus, aku udah nggak bisa ngomong juga kan, aku udah lemes, sudah pengen cepet-cepet yang namanya lahiran. Tapi masih pembukaan 7 juga, ditambah lagi lah dosisnya. Aku bener-bener kenceng banget, itu hampir setiap detik kali aku bener-bener pengen pup. Terus aku manggil bidan sambil teriak-teriak gitu. Terus bidannya bilang jangan teriak-teriak ibu, jangan teriak-teriak, nanti tenaganya hilang. Ini aku mau pup, aku udah gak kuat banget. Terus kata bidannya bilang ya kalau mau pup nggak apa-apa, justru itu bagus, keluarin aja. Kalau misalnya keluar itu pup ya berarti ibu. Terus bidannya bilang ya kalau misalnya emang keluar kotoran, ibu berarti emang bener-bener mules gitu. Terus nggak usah malu, keluarin aja ya. Aku udah aja lah, aku ngeden sekuat-kuatnya gitu teman-teman. Pokoknya yang pernah aku pelajari nih selama aku senam hamil, selama aku latihan ngeden gitu di rumah sakit yang sama ya, aku latihan dulu itu aku terapin semuanya. Tapi untuk menjaga suara yang kencang kayak gitu, terus aku teriak-teriak itu nggak bisa aku hilangkan, terrefleks gitu aja aku berteriak. Terus susternya marahin aku, jangan teriak Bu, nanti tenaganya hilang. Tapi emang nggak ada kotoran yang keluar gitu teman-teman. Terus si adeknya juga nggak nongol gitu. Terus dokter bidannya karena udah tahu kan itu pembukanya masih jauh, jadi nggak akan mungkin keluar. Bidannya juga udah periksa itu masih di pembukaan 7. Terus bidannya bilang jadi latihan ngeden yang bener tuh nggak pakai suara Bu, tapi dari dalam Bu. Bayangin aja ibu udah nggak pup nih selama 10 hari. Terus aku bayangin kan, aduh ya udahlah, aku bayangin tuh nggak pup 10 hari kan, gitu. Jadi ngeden dari dalam tuh nggak pakai suara, tapi suaranya tuh ditahan gitu lah teman-teman, gitu. Terus aku udah bener kan ngedennya kan. Terus kepalanya alhamdulillah kata suamiku sih udah nongol gitu kan di vagina aku tuh, sorry ya, dari vagina itu udah nongol gitu kepalanya, udah kelihatan rambutnya katanya. Terus si dokternya langsung dipanggil tuh. Terus dokternya langsung dipanggil tuh sama bidan. Terus
dokternya juga langsung masuk kan, langsung tanya kan ke aku, gimana Bu Mela, udah bisa ya ngeden yang bener ya? Udah dok, insya Allah udah, aku bilang gitu. Ya Bu, dorong terus ya Bu ya, dorong terus ya. Terus aku sempet ngeden pakai teriak lagi sekali. Terus dokternya ngasih tau, bukan kayak gitu, itu ngedennya salah, itu bukan kayak gitu. Oke, aku langsung diam lagi lah, aku pikirin lagi ngeden yang bener gimana tadi. Oh iya, aku udah inget lagi. Pokoknya kayaknya ngeblank banget teman-teman di saat mau persalinan, di ruangan persalinan itu harus banyak-banyak istighfar tuh, bener-bener teman-teman. So aku istighfar dalam hati, ya Allah bantu Mela pengen cepet-cepet ketemu sama anak, karena menurutku lahiran itu sama aja kayak hal sakral mau nikah teman-teman. So aku bener-bener ya Allah, temuin Mela sama anak Mela dalam keadaan sehat walafiat teman-teman. Bener-bener pokoknya berdoa dalam hati, ya Allah bantu Mela untuk ketemu sama anak Mela secepat mungkin, lancarin semuanya. Nah alhamdulillah tuh teman-teman, aku ngeden cuma 2 kali dan langsung keluar babyku, bayi Amira tersayang teman-teman. Langsung deh keluar, terus langsung bunyi suara dedenya tuh dibersihin gitu, langsung puk gitu ya punggungnya sama bidannya, terus dikasih ke langsung lah ya, biasa kalau habis lahiran itu belum langsung dimandiin, dipupuk dulu belakangnya, terus diadanin sama suami, terus nggak lama langsung IMD gitu kan di dadaku itu si bayinya. Terus aku belai-belai, ya Allah alhamdulillah seneng banget bisa ketemu langsung gitu sama bayi aku yang bener-bener 9 bulan nih, dijaga baik-baik di dalam perut, akhirnya aku bisa megang langsung. Terus pokoknya nangis di situ. Suamiku juga ikut ya melau lah ya ngelihat anak pertama kan, sama-sama bahagianya. Alhamdulillah dari situ aku ngerasa plong banget, udah ngerasa kayaknya gimana ya, bersyukur banget ya Allah. Lahirnya di hari Muharram, hari Islam, hari Minggu, tepatnya di tanggal 1 September 2019. Jadi tepat aku anniversary 1 tahun sama suami menikah. Itu waktu aku nikah kan tanggal 12 Agustus 2018. Nah tanggal 1 September 2019 aku lahiran gitu teman-teman. Jadi luar biasa banget, Allah ngasih kebahagiaan segitu lengkapnya sama aku. Alhamdulillah banget. So untuk teman-teman yang mau lahiran, so teman-teman harus tetap semangat, teman-teman harus terapin tuh yang namanya senam hamil, kemudian latihan ngeden, itu benar-benar diterapin di saat nanti persalinan. Insya Allah lancar ya teman-teman, jangan sampai lupa untuk sebut nama Allah dan selalu berdoa, baca ayat kursi ya teman-teman, ya lancar. Kalau gitu thank you sekali lagi, thank you banget untuk teman-teman yang sudah bersedia tonton. Semoga videoku bisa menginspirasi dan bermanfaat ya teman-teman, khususnya untuk kalian yang mau melahirkan dalam waktu dekat. Terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu support aku, tonton terus kontenku. Dan untuk teman-teman baru yang baru gabung, jangan sampai lupa untuk di subscribe, di like, di komen, dan boleh di share barangkali ada teman-teman kalian yang sedang membutuhkan tentang share video detik-detik melahirkan. Dan maaf banget kalau dari tadi aku ngomong, Amira juga ikut ngomong, jadi suara aku mungkin suara aku agak ketutup gitu, nggak jelas, rebutan sama suara Amira yang udah mulai keras juga nih. Dia lagi main sama bonekanya. Alhamdulillah sehat lah Amira, usianya sekarang udah masuk ke 10 bulan. Aku baru bikin konten detik-detik melahirkan, jadi so banget kalau telat gitu ya teman-teman. Yang jelas aku akan terus ngasih konten yang benar-benar bermanfaat tentang persalinan, tentang parenting anak, kemudian tentang tutorial, apapun itulah pokoknya akan aku share sesuai dengan hobi aku dan sesuai dengan sesuai dengan apa yang aku lagi pikirkan gitu, sesuai dengan ide-ide yang ada di pikiran aku. Pasti aku akan bikin konten gitu teman-teman ya. Pokoknya teman-teman jangan bosan-bosan untuk tonton terus konten-kontenku, karena insya Allah konten-kontenku selalu bermanfaat dan menginspirasi teman-teman. Oke kalau gitu teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you on next my video. Bye bye.